Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yusmia Budiarti ya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-6 dari mata kuliah Etika Profesitif. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas tentang etika berinternet. Apa saja sih etika-etikanya pada saat kita berinternet. Nah, yang pertama kita akan masuk ke perkembangan internet. Nah, di mana internet merupakan kepanjangan dari interconnection networking ya, atau juga international networking ya, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer yang ada di seluruh dunia. Nah, internet pertama kali dikembangkan oleh lembaga riset di Amerika yaitu DARPA ya, Defense Advanced Research Project Agency yang tahun 1973. Nah, pada saat itu DARPA membangun interconnection networking sebagai sarana untuk menghubungkan beberapa jenis jaringan paket data seperti CSNet, BitNet, SFNet dan lain-lain. Nah, kenapa akhirnya internet itu dikembangkan gitu kan? Karena memang internet itu memberikan dampak yang sangat besar ya. Alasannya apa? Yang pertama adalah informasi di internet itu dapat diakses selama 24 jam. Ya. Yang kedua, biaya relatif murah ya. Dan ada beberapa di negara maju itu memang sudah memiliki internet secara gratis ya. Yang ketiga yaitu kemudahan akses informasi dalam melakukan transaksinya. Lalu yang berikutnya kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. Nah, seperti kalian ketahui ya, pada saat ini untuk semua transaksi e-banking perbankan itu bisa dilakukan menggunakan internet banking ataupun mobile banking. Lalu untuk membangun CRM atau customer relationship management gitu ya, sekarang sudah online ya. Contohnya misalkan kalian berbelanja di toko-toko e-commerce. Nah, sekarang kalian sebagai pelanggan itu sudah disediakan yang namanya sistem CRM, seperti kalian memberikan ulasan produk, lalu ketika kalian mengalami kendala seperti apa, itu semua dilakukan secara online. Nah, itu disebut dengan relasi dengan pelanggan. Nah, berikutnya adalah materi dapat diupdate dengan mudah ya. Jadi bahkan seluruh materi itu banyak yang memberikan materi secara gratis dan up to date ya. Lalu yang berikutnya yang terakhir yaitu pengguna internet merambah ke segala penjuru dunia. Makanya segala kemudahan ini semua sudah disediakan atau sudah ada di internet. Makanya kenapa internet ini memang harus dikembangkan karena memang dampaknya sangat besar ya bagi kemajuan teknologi. Nah, apa saja sih karakteristik dari internet itu atau dunia maya ya. Nah, pertama beroperasi secara maya atau secara virtual ya. Yang kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Bahkan teknologi, bahkan dunia software, hardware itu memang sangat cepat perubahannya gitu ya. Kalian bisa saksikan sendiri bahkan ya misalkan dunia software itu perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi misalkan kalau sekarang keluarkan versi 1, sebulan berikutnya udah ada update lagi, berikutnya sudah ada update lagi seperti itu. Lalu dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial ya, tidak ada batas teritorial gitu ya. Lalu berikutnya orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa menunjukkan identitas. Nah, ini yang sebenarnya karakteristik dari dunia maya yang paling bahaya itu yang ini ya, yaitu orang-orang yang hidup dalam dunia maya melaksanakan aktivitasnya tanpa menunjukkan identitas. Jadi kayak punya nama samaran, inisial dan lain-lain. Lalu informasi di dalamnya bersifat publik ya. Jadi bisa diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Jadi makanya kita harus hati-hati dalam menggunakan internet. Nah, karena bisa diakses oleh orang seluruh dunia, maka penting kita belajar yang namanya etika di dunia maya atau biasa kita sebut netiquette ya. Nah, beberapa alasan penting etika dalam dunia maya. Yang pertama, pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Ya. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam anonimus, jadi yang tadi ya tanpa identitas, yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.
gitu ya. Jadi tadi kayak misalkan kalian menggunakan perbankan atau menggunakan e-commerce gitu ya, itu beberapa harus menggunakan identitas yang asli gitu. Lalu bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak atau tidak etis. Jadi ya terserah si terserah usernya nih, orangnya, dia bisa bertindak etis ataupun tidak etis gitu, karena fasilitasnya difasilitasi di internet itu banyak ya. Lalu berikutnya harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya pengguna baru. Ya. Untuk itu perlu diberi pemahaman bagaimana menggunakan internet yang bijak gitu ya. Nah, contoh beretika dalam internet. Nah, beretika dalam internet kita menyebutnya itu etiquette atau dalam bahasa Inggris netiquette. Ya, artinya etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Nah, itu sudah ditetapkan oleh di Internet Engineering Task Force, gitu ya. IETF adalah sebuah komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Jadi sudah disepakati bahwa etika dalam berinternet itu kita menyebutnya netiquette. Ya. Nah, contoh etika misalkan pada saat kalian melakukan komunikasi atau mengirimkan email. Nah, yang pertama jangan terlalu banyak mengutip. Yang kedua, lakukan email secara pribadi. Ya, jadi di email itu kan ada kalau dulu yang namanya mailing list ya. Kalau yang mailing list berarti masuk dalam suatu grup email yang kumpulan dalam satu grup email gitu ya. Nah, itu beda kalau kita menggunakan mengirim email secara pribadi gitu dengan kalau kita masuk ke dalam grup gitu. Yang berikutnya adalah hati-hati dalam menggunakan huruf kapital karena bisa disalah diartikan gitu ya oleh si penerima emailnya. Lalu jangan membicarakan orang lain. Ini juga nggak boleh mau dia di dunia nyata maupun di dunia maya itu tidak boleh. Lalu jangan menggunakan sisi atau karbon copy. Sebenarnya ini bukan jangan menggunakan ya, tapi hati-hati dalam menggunakan sisi dan karbon copy. Kenapa? Karena sisi ini itu bisa kita sebut tembusan. Jadi pada saat kita mengirimkan email kepada seseorang, kita mengisi alamat tembusan, maka email kita juga akan dikirimkan ke alamat email yang ada di sisi. Gitu ya. Jadi si penerima email bisa melihat siapa saja yang menerima sisinya gitu. Lebih baik akan menggunakan BCC, hati-hati gitu ya. Kalau BCC blind carbon copy, jadi si penerima email tidak tahu nih siapa saja yang menerima email selain dirinya gitu ya. Jadi lebih baik menggunakan BCC daripada CC gitu ya. Jangan menggunakan format HTML ya. Yang berikutnya adalah jawab secara masuk akal. Jadi nggak usah bertele-tele, nggak usah membicarakan keburukan gitu ya. Karena ini ada kasus sebelum Undang-Undang ITE dikeluarkan gitu ya. Kalau teman-teman pernah dulu lihat ada yang namanya pasien di Rumah Sakit Omni Internasional gitu ya, tidak setuju dengan atau kurang puas dengan pelayanan dari rumah sakit. Ketika dia mengirimkan email kepada temannya, dia menceritakan nih kejadiannya dia gitu. Sebenarnya dia tidak ingin mencemarkan nama baik si rumah sakit, karena dia mengirimkan email ke temannya gitu ya, lalu temannya ini men-CC ke seluruh kontak yang ada di emailnya, maka tersebarlah. Nah, akhirnya si pengirim email ini atau si pasien tersebut yang seharusnya korban misalkan, itu dia bisa dituntut balik oleh rumah sakit. Karena apa? Dituntut apa? Dituntut mencemarkan nama baik. Jadi hati-hati berkomunikasi menggunakan email. Gitu ya. Nah, dalam berinternet, gitu ya, kita juga harus bijak dalam memberikan data pribadi. Nah, peraturan perlindungan data pribadi di Republik Indonesia hingga saat ini masih dalam pembahasan, ya.
tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Institusi atau perusahaan yang mengelola database kita, atau database konsumen, itu biasa disebut dengan data controller atau disingkat DCO. Nah, DCO ini bertanggung jawab melindungi data pribadi konsumen sebagai pemilik data. Setiap perlakuan terhadap data dari seorang klien harus diberikan secara bebas atau berdasarkan keinginan atau tanpa tekanan, ya. Dengan kata lain harus dengan persetujuan dan izin dari klien pemilik data. Nah, pada saat ini kita lihat banyak sekali nih, misalkan kok sepertinya saya sering menerima SMS, tawaran-tawaran, berarti kan data saya bocor gitu ya ketika saya memberikan data misalkan ke perbankan atau misalkan pada saat saya mendaftarkan ke perusahaan seluler gitu ya, kenapa data saya bocor? Nah, sebenarnya bank ini dia kenapa atau pihak perbankan atau pihak perusahaan-perusahaan yang memiliki kontak kita, biasanya pada saat kita melakukan persetujuan di situ terdapat apa namanya, terdapat pernyataan bahwa kita setuju untuk memberikan data kita gitu ya, sebagai database di perbankan, dan perbankan bisa memberikan database kita gitu ya ke perusahaan-perusahaan di dalam grup mereka gitu ya, misalkan kayak perusahaan asuransi atau segala macam. Makanya akhirnya data kita ini seolah-olah bocor, padahal sebenarnya tidak bocor karena memang biasanya kita tidak namanya kita tidak detail membaca peraturan pada saat kita melakukan tanda tangan gitu ya. Nah itu sebenarnya semua yang kita berikan, data yang kita berikan atau data yang disebarkan oleh pihak perbankan atau perusahaan biasanya sudah melalui persetujuan. Karena tadi mungkin pada saat kita melakukan persetujuan atau tanda tangan, nah itu kita tidak membaca dengan detail saja yang ada di dalam surat pernyataan itu atau surat perjanjiannya gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, di sini DCO wajib menjaga keamanan terhadap pembocoran data pribadi. Ya, jika terjadi musibah pembocoran data, harus segera melaporkan dalam waktu 72 jam. DCO memproses data konsumen dengan cara sah, tidak melanggar hukum, fair atau adil, dan transparan terhadap konsumen untuk tujuan spesifik. Gitu ya. Lalu DCO menjamin ketepatan akurasi data konsumen, tidak kadaluarsa, up to date atau terus diperbaharui. Lalu yang berikutnya, DCO menjamin lokasi dan format penyimpanan atau database disetujui konsumen dan undang-undang yang berlaku. Lalu yang terakhir, DCO menjaga integritas ya, supaya data kita tidak rusak atau hilang, dan kerahasiaan data subjek dengan enkripsi password. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan oleh si perusahaan pemilik data konsumen ya. Nah, penggunaan enkripsi untuk menjaga integritas data. Nah, enkripsi adalah suatu proses untuk merahasiakan informasi atau berita agar pihak yang tidak berwenang tidak dapat membaca atau mengisi isi berita. Nah, sebuah konversi dari tulisan yang biasa dibaca manusia menjadi tulisan yang atau cipta menggunakan kunci key. Jadi kalau teman-teman biasanya sering buat program gitu kan, biasanya kalau password dia pasti kita akan enkripsi ya, gunakan misalkan untuk enkripsi password kita bisa menggunakan MD5. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika orang lain membaca password kita, ya dia membaca huruf-huruf panjang nggak jelas, huruf acak gitu ya, nggak jelas. Lalu enkripsi dapat dikembalikan dengan dekripsi atau decryption, tulisan originalnya menggunakan kunci. Nah, tujuannya untuk apa melakukan enkripsi ini? Yang pertama, kerahasiaannya terhadap upaya penyadapan, ya, integritasnya agar data tidak diubah, dihapus, dan diganti. Lalu otentikasi dari data agar pengirim terverifikasi, tidak anonim dan jelas. Ya. Certificate authority adalah pihak ketiga yang membuat atau memverifikasi public dan private key atau kunci privat untuk menjaga autentikasi dari si pemilik. Nah, ini kenapa kita harus menggunakan yang namanya enkripsi data. Nah, cara penjagaan berlapis dari serangan hacker dalam internet, gitu ya. Yang pertama, kita harus memasang proteksi seperti firewall gitu ya pada router untuk sistem LAN ya. Misalkan di perusahaan nih supaya tidak terkena cracker gitu kan, datanya aman, maka harus kita memasang proteksi seperti firewall. Nah,
Yang berikutnya ya pasang antivirus, anti spam, anti malware ya, dan sensor konten di server. Misalkan kayak akunnya kita pasang internet sehat. Jadi kalau ada user yang menggunakan atau mengunjungi situs-situs pornografi, maka dia akan langsung masuk konten internet sehat seperti itu ya. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.